Bu, kalau kita melihat umat-umat terdahulu, contoh saja kaum Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada kaumnya, kemudian mengatakan di hadapan kaumnya, aku datang kepada kalian membawa tauhid. Maka tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala oleh kalian. Tapi apa yang terjadi? Umat Nuh justru melanggar perintah Rasulnya, tidak mau mengikuti nabinya. Maka dengan serta-merta ketika mereka menentang ajaran nabinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azabnya kepada mereka, sehingga tidak ada satu jiwa yang tersisa di permukaan bumi kecuali Nuh dan pasukannya yang beriman yang ada di perahunya. Lihat umat dulu, kalau menentang nabinya maka dihabiskan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum Samud, lihat kaum Ad, nasibnya kurang lebih dengan kaum Nuh. Ketika mereka menentang nabinya, langsung datang azab, menyapu mereka, tidak ada yang tersisa satupun dari jiwa-jiwa mereka. Lihat kaum Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada satu jiwa yang selamat dari lautan yang menenggelamkannya. Tapi lihat kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menentang Nabi, tapi mana azab yang turun kepada umat Nabi seperti azab-azab yang pernah turun kepada umat-umat sebelumnya. Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya rahmatan lil mukminin, tapi lebih daripada itu rahmatan lil alamin. Dia diutus bukan hanya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, tapi dia juga rahmat bagi seluruh manusia di alam semesta, mu'minuhum wa kafiruhum, mukmin dan kafirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Firqatun Najiyah, dan kita masuk pada halaman ke-163, cara mencintai Allah dan juga Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran 31. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan segenap manusia yang dicintainya. Kemudian kata beliau, ayat ini
menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah adalah diwujudkan dengan ittiba, mengikut apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang menurut hadis-hadis yang sahih yang telah beliau jelaskan kepada kita semuanya. Karena tidaklah kecintaan itu dengan banyak bicara yang tidak disertakan dengan mengamalkan petunjuk, perintah dan sunnah-sunnahnya. Adapun hadis sahih di atas mengandung pengertian bahwa iman seorang muslim tidak akan sempurna sehingga dia mencintai Rasul melebihi kecintaannya kepada anak, orang tua dan segenap manusia. Bahkan sebagaimana ditegaskan dalam hadis lain, hingga melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Pengaruh kecintaan itu tampak ketika terjadi pertentangan antara perintah dan larangan Rasul dengan hawa nafsunya, keinginan istri, anak serta segenap manusia yang ada di sekelilingnya. Jika ia benar-benar mencintai Rasulullah, ia akan mendahulukan perintah-perintahnya dan tidak menuruti kehendak nafsu keluarganya atau orang-orang yang di sekelilingnya. Jika kecintaan itu hanya dusta belaka, maka ia akan mendurhakai Allah dan Rasulnya, lalu mengikuti setan dan hawa nafsunya. Kemudian jika Anda menanyakan kepada seorang muslim, apakah Anda mencintai Rasulullah? Ia pasti menjawab, benar, aku berkorban jiwa dan hartaku untuknya. Tapi jika selanjutnya dinyatakan, kenapa Anda menyelisih sunnah, melanggar perintah dalam masalah ini dan tidak meneladaninya dalam penampilan akhlak dan ketauhidan, maka dia akan menjawab, kecintaan itu letaknya dalam hati. Dan alhamdulillah hati saya baik. Kita mengatakan padanya, seandainya hatimu baik, niscaya akan tampak secara lahiriah, baik dalam penampilan akhlak maupun ketaatan. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan bila dia rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian ini maka kita mengetahui bahwa di antara perkara besar seorang hamba dinyatakan memiliki perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibuktikan dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam hadis yang tadi kita baca di riwayat Bukhari, bahwa tidak beriman sempurna seseorang sampai dia lebih mencintai aku dibandingkan orang tua, anak dan segenap manusia. Tentu kita harus punya alasan kenapa kita harus mencintai Nabi SAW. Pertama, karena Rasul kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada kita. Dialah manusia satu-satunya pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memilih dia dan tidak memilih yang lainnya, maka secara otomatis kita harus memuliakan manusia yang Allah muliakan. Kita harus mencintai manusia yang Allah cintai. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita untuk mencintainya. Jadi cintanya kita kepada Nabi itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul, Nabi SAW manusia seperti kita. Dia tidak bedanya dengan manusia-manusia yang lainnya. Dia juga terangkai dari daging, tulang, darah dan yang semacamnya.
Sampai-sampai Nabi SAW dipaksa mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, ya Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Kita tidak menafikan Rasul kita manusia, tapi dia manusia yang bukan seperti manusia yang lainnya. Dia manusia, tapi dia seperti bukan manusia yang lainnya, karena dia manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan Rasul kita kekasihnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Kalau seandainya aku mengambil dari umatku sebagai kekasih diriku, pasti ku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakinallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Akan tapi Allah sudah menjadikan diriku sebagai kekasihnya, sebagaimana Ibrahim juga Allah telah jadikan sebagai kekasihnya. Inilah yang lebih menambah kita mencintai Rasul, karena memang Rasul sudah dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kedudukan Nabi SAW yang Allah berikan kepada dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan Rasul dengan kedudukan yang tinggi di antara seluruh manusia. Bahkan dia diangkat menjadi pemimpin bagi seluruh manusia, manusia dan jinnya, bahkan seluruh para nabi dan rasulnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Sesungguhnya saya pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Lah karena kedudukan Nabi SAW sebagai pemimpin seluruh manusia sampai seluruh nabi dan rasulnya, maka sudah selayaknya kita menanamkan kecintaan kepada pemimpin kita. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan agama ini kepada kita, itu bukan perkara yang mudah. Rasul menyampaikan risalah untuk kita. Banyak hal-hal yang diterima Nabi SAW dari berbagai macam ujian-ujian yang diterima Rasul dari orang-orang kafir, baik dari kafir-kafir Quraisy, baik dari orang-orang Yahudi Madinah, baik dari orang-orang munafik yang ada dari dalam tubuh kaum muslimin. Macam-macam cerita. Kalau kita membaca sirah Nabi SAW, apa yang dialami Rasul tidak pernah kita alami. Dan itu semua adalah perjuangan yang sangat besar. Untuk siapa kalau bukan untuk kita? Makanya sudah sewajarnya kita mencintai Nabi SAW. Dia sudah berkorban untuk kita. Kemudian juga yang keempat, al-iqtida wa ta'asi bi ashabihi fi syiddati mahabbatihim lahu. Kita harus mencontoh dan mengikuti para sahabat Nabi SAW, karena kita tahu bahwa tidak ada manusia yang lebih mencintai nabinya melebihi para sahabatnya. Maka siapapun yang mencintai Rasul kita cintai, apalagi posisi mereka adalah para sahabat yang sudah tidak diragukan pengorbanannya untuk membela Nabi. Kemudian yang kelima, bahwa tanda mencintai Nabi SAW itu haruslah bukan hanya tersumber dalam hati, sebagaimana tadi perkataan pengarang, tetapi lebih daripada itu, bahwa mengikuti sunnah Rasul itu alamat yang paling jelas tanda cintanya kita kepada Nabi SAW, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik penetapannya. Maka semua yang bersumber darinya kita harus berusaha untuk mengikutinya. Itulah yang disebut dengan ittiba'ul mutlak, mengikuti Nabi SAW secara mutlak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim
tepat dalam surah At-Taubah 24. Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas akan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas perintah mencintai Allah dan perintah mencintai Rasul, menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah itu sama dengan mencintai Allah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah Subhanahu wa taala. Karena lazim atau konsekuensi dari mencintai Allah adalah mengikuti Rasul. Makanya ayat ini, surah Al-Imran 31 ini menjadi ujian berat bagi kita. Siapapun yang mengklaim dia mencintai Nabi SAW siapapun yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia mengikuti Rasulnya. Kalau dia tidak mengikuti Rasulnya, maka belum dianggap kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diuji dengan ayat ini. Sudahkah mencintai Rasulnya atau tidak? Karena bagaimanapun bahwa mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah dan mencintai Rasul tidak dibuktikan kecuali dengan adanya pengikutan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ketika banyak umat ini yang mengaku akan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka dituntut untuk menegakkan hujjah. Dan tidak ada hujjah kecuali al-ittiba'. Dia harus mencontoh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita hidup di zaman Rasul, seperti halnya para sahabat Rasul, tentu kita bisa langsung berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan agamanya, seperti yang dilakukan para sahabat, mencurahkan waktu-waktunya, tenaganya, hartanya sampai kepada jiwanya. Tapi masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh meninggalkan kita. 14 abad lebih yang silam Rasul sudah meninggalkan kita sebagai umatnya. Maka sudah sewajarnya seorang muslim yang mengaku bahwa Muhammad adalah nabinya harus tertanam pada hatinya asyauqu ila liqaihi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwa mustahil kita berjumpa dengan Rasul untuk mencurahkan cinta dan kerinduan kita kepadanya, bukankah manusianya sudah meninggal? Artinya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Macam mana kita akan mencurahkan kecintaan kita kepada Rasul dengan meluapkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Rasul? Maka kita katakan bahwa ada caranya. Memang Nabi SAW sudah meninggal dunia, tetapi peninggalannya itu masih ada sampai sekarang. Itulah ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Makanya kita diwajibkan untuk memuliakan peninggalan-peninggalan Rasul, mengagungkan peninggalan-peninggalan Rasul. Maksudnya sunnah-sunnahnya yang sudah dicatat oleh para ulama hadis, mana yang sahih, mana yang tidak. Dan kita juga mengagungkan Nabi SAW walaupun beliau sudah tiada, dengan tidak membencinya, mencelanya, menghinanya, dan berusaha untuk menghormatinya, memuliakannya, dan mengagungkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang menyebabkan kita semua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab hidayah yang hari ini kita miliki, sehingga ibu bisa hadir di majelis taklim, bisa melaksanakan salat, bisa menunaikan zakat, bisa melaksanakan puasa, bisa berzikir, membaca Quran, dan melakukan kebaikan dan kebajikan, dan begitu seterusnya.
itu tidak lain karena hidayah Allah, hidayah taufik yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi hidayah taufik itu kan tidak serta-merta sampai kepada kita, kecuali ada yang membawanya. Siapa yang membawanya? Rasulullah. Makanya sudah selayaknya kita bersyukur dengan cara ittiba, mengikuti Nabi SAW, karena dengan cara itu kita akan mendapatkan taufik dari Allah. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mengikutinya, maksudnya sunnah Nabi SAW, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Jadi syarat kita mendapatkan petunjuk dengan cara apa? Dengan cara ittiba. Tapi sebaliknya, orang-orang yang jauh daripada ajaran Nabi, maka jangan harap dia mendapatkan petunjuk. Bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengikuti orang yang membawa petunjuk Allah kepada kita? Maka wajarlah kalau seandainya bentuk terima kasih kita kepada Rasul yang sudah menyampaikan petunjuk Allah kepada kita ini, sehingga menanamkan dalam hati kita kecintaan yang dalam. Coba ibu bayangkan ucapan Ja'far ibn Abi Thalib saat dia berdialog dengan Raja Najasyi. Di hadapannya Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Apa kata Ja'far? Kunna ibadu awzan, na'kulul maitata wa nashrabul khamra wa naqta'ur rahima wa na'til fawahisha hatta ba'atsallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa akhrajana bihi minadh dhulumati ilan nur. Dulu kami ini para penyembah berhala, makan bangkai, minum khamr, memutus silaturahim, berzina dan segala macam maksiat yang kita lakukan. Tiba-tiba Allah mengutus kepada kita seorang nabi, lalu mengeluarkan kami dari kegelapan menuju terang benderang. Dari ucapan Ja'far ibn Abi Thalib ini, kalau kita terapkan kepada kita, Bu, kalau seandainya tidak diutus Nabi kepada kita, mungkinkah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang mentauhidkan Allah? Mungkinkah kita memakan binatang-binatang yang halal yang disembelih secara syar'i? Mungkinkah kita terhindar dari minuman-minuman yang merusak akal? Mungkinkah kita ini bisa menyayangi antara pasangan, orang tua, anak, tetangga dan begitu seterusnya? Atau mungkinkah kita terhindar dari perbuatan zina, homoseksual dan yang semacamnya, atau maksiat-maksiat yang lainnya? Rasa-rasanya mustahil. Tapi dengan karunia Allah mengutus seorang nabi kepada kita, menuntun jalan ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang baik, ini yang tidak, ini yang maksiat, ini yang taat dan begitu seterusnya. Jadilah kita umat yang mendapatkan hidayah. Kalau sudah demikian, maka sudah seyogianya bagi kita tentu menghormati dan menyayangi Nabi SAW. Karena berkat Allah kemudian nabinya, kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, Bu, kalau kita melihat umat-umat terdahulu, contoh saja kaum Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada kaumnya, kemudian mengatakan di hadapan kaumnya, aku datang kepada kalian membawa tauhid. Maka tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh kalian. Tapi apa yang terjadi? Umat Nuh justru melanggar perintah Rasulnya, tidak mau mengikuti nabinya. Maka dengan serta-merta ketika mereka menentang ajaran nabinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azabnya kepada mereka, sehingga tidak ada satu jiwa yang tersisa di permukaan bumi kecuali Nuh dan pasukannya yang beriman yang ada di perahunya. Lihat umat dulu, kalau menentang nabinya maka dihabiskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum Samud, lihat kaum 'Ad, nasibnya kurang lebih dengan kaum Nuh. Ketika mereka menentang nabinya, langsung datang azab, menyapu mereka, tidak ada yang tersisa satupun dari jiwa-jiwa mereka. Lihat kaum Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada satu jiwa yang selamat dari lautan yang menenggelamkannya.
Tapi lihat kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menentang Nabi, tapi mana azab yang turun kepada umat Nabi seperti azab-azab yang pernah turun kepada umat-umat sebelumnya. Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya rahmatan lil mukminin, tapi lebih daripada itu rahmatan lil alamin. Dia diutus bukan hanya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, tapi dia juga rahmat bagi seluruh manusia di alam semesta, mu'minuhum wa kafiruhum, mukmin dan kafirnya. Inilah diantara kenapa diutusnya Nabi SAW bawa rahmat itu. Karena diantara rahmat yang didapati orang-orang kafir, mereka tidak diazab seperti umat-umat sebelumnya. Dan itu kebaikan Nabi SAW kepada kita. Makanya sudah selayaknya kita mencintai Rasul, karena dia adalah rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi bahwa sesiapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Kalau kita mengidolakan Rasul, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya bab ini ya, menjelaskan kepada kita bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar di hati atau sekedar di lisan saja. Tapi hati dan lisan itu harus diklopkan lewat perbuatan. Kita lihat paman Nabi SAW Abu Talib. Tidak ada manusia di zaman itu yang paling mencintai Rasul melebihi Abu Talib. Dia yang mengasuh Rasul dari usia 8 tahun sampai dewasa, sampai menikah, sampai diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai memperjuangkan pula dakwah Rasul. Dan tidak berani orang-orang Quraisy mendekati Rasul selama masih ada Abu Talib. Dari situ Nabi SAW sangat berjasa dengan kebaikan Abu Talib kepadanya. Makanya Rasul juga sangat mencintai Abu Talib. Jadi Abu Talib itu bukan hanya dicinta tetapi mencinta. Dia mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Pertanyaannya, apakah kecintaan Abu Talib kepada Rasul dan kecintaan Rasul kepada Abu Talib menyelamatkan Abu Talib dari azab Allah? Maka kita katakan tidak. Abu Talib tidak selamat. Dia masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Walaupun azabnya diringankan, tapi Abu Talib tidak akan pernah keluar dari neraka. Lalu apa manfaat kecintaannya Abu Talib kepada Rasul kalau begitu? Kalau tidak bisa menyelamatkan Abu Talib dari neraka. Dan apa pula manfaat kecintaan Rasul kepada Abu Talib kalau tidak bisa menolong Abu Talib dari neraka? Karena kecintaan Abu Talib itu, dia hanya kecintaan sebatas manusia kepada manusia yang lainnya, bukan kecintaan agama. Bukan kecintaan agama. Artinya Abu Talib, coba kalau dia mencintai Rasul kemudian bersyahadat mengikuti ajaran Rasul, selamat dia. Tapi kan Abu Talib tidak ikut ajaran Nabi, itu masalahnya. Dia hanya ngomong saja, lisannya saja yang mengatakan tidak ada agama yang lebih mulia dibandingkan agama Muhammad, tapi disuruh syahadat tak mau pula. Lalu apa bedanya hari ini? Kalau seandainya ada orang yang berteriak-teriak, aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, kemudian jingkrak dengan salawatnya, giliran ada artis saja kan begitu ya, mereka datang kemudian berselawat rame-rame. Di waktu yang sama terdengar azan, di saat pentas ada azan. Bisa nggak itu mereka menghentikan acaranya kemudian rame-rame ke masjid? Tak juga. Lalu apa gunanya solawat kalau seandainya tidak ke masjid, tidak sholat? Apa gunanya solawat? Jangan pula alasan, ya masih mendinglah aku bejat-bejat pun tato di mana-mana, tapi kan masih solawat Ustaz. Itu bukan alasan. Ya, karena mencintai Rasul itu bukan bersolawat saja. Salawat itu sebagian kecil dari cinta kita kepada Rasul. Lebih daripada itu adalah al-ittiba, mencontoh Rasul. Rasul sholat, Anda juga harus sholat. Rasul puasa Ramadan, Anda juga harus puasa Ramadan. Dan begitu seterusnya.
Kemudian di sisi lain yang kontras, ada tokoh munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, dia pura-pura mengikuti Nabi, betul-betul ittiba dengan Nabi. Salat di belakang Nabi, jihad di belakang Nabi, sedekah kepada Nabi, membela agama Nabi, seolah-olah dia paling depan soal Nabi. Tapi dalam hati Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini ada kebencian mendalam kepada Nabi. Bahkan dia mencari-cari waktu untuk menyelesaikan dan menghabisi Nabi. Apakah pengikutan Abdullah ibn Ubay ibn Salul kepada Nabi, solat di belakang Nabi, sedekah di belakang Nabi, haji bersama Nabi, dan begitu seterusnya bersama Nabi? Apakah ittibanya diterima? Justru ditolak, bahkan Allah sediakan neraka yang paling rendah, yang Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Untuk siapa ayat ini turun? Kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, karena dia tokoh munafik. Jadi mengikut saja tidak cukup kalau hanya ikut-ikutan saja, tetapi harus ada di hatinya rasa cinta kepada Nabi SAW. Cinta saja tidak cukup tanpa mengikut, mengikut saja tidak cukup tanpa cinta, sehingga haruslah digabungkan antara cinta dan ikutan itu. Itulah yang Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan itulah akhlak para sahabat. Mereka cinta dengan Rasul dan mereka juga ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wallahu alam, ini di antara cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, lebihnya Ibu bisa baca sendiri. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada bertanya. Nggak ada? Iya, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.